Halo teman-teman sekalian, bumi adalah rumah kita bersama. Dalam kisah perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian, mengisahkan kisah penciptaan di mana Allah menciptakan alam semesta dengan begitu indah. Karena Allah menciptakannya dengan kebijaksanaan, maka alam ciptaan tertata baik dan teratur rapi, serta berjalan sebagaimana direncanakan olehnya sejak sedia kala. Kitab kebijaksanaan juga menegaskan akan hal ini. Akan tetapi, segala-galanya telah kau atur menurut ukuran, jumlah, dan timbangan. Sebelum menciptakan manusia, Allah telah mempersiapkan segala sesuatu terlebih dahulu, baik itu tempat untuk manusia tinggal, maupun waktu, supaya manusia kemudian mampu mengatur hidupnya. Oleh karena kebaikannya, Allah menciptakan manusia menurut citranya sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah alam ciptaannya. Manusia yang merupakan wakil Allah di dunia ini diberikan tanggung jawab untuk memelihara alam ciptaan agar alam ini dapat menjadi tempat yang indah sehingga mendatangkan kesejahteraan dan kenyamanan bagi manusia. Namun karena dosa ketamakan, keserakahan dan kesombongannya, manusia mulai mengeksploitasi bumi dengan sesuka hatinya tanpa memerdulikan esensi kehadirannya sebagai wakil Allah di dunia ini dan bertugas menjaga dan melestarikan bumi ini. Penambangan liar, penebangan dan pembakaran hujan secara masif tanpa adanya reboisasi, penanaman tanaman monokultur seperti kelapa sawit yang merusak ekosistem, penggunaan bahan kimia pada tanaman yang dapat merusak tanah, penggunaan sampah plastik yang berlebihan, dan masih banyak tindakan manusia lainnya yang kemudian mengakibatkan kerusakan alam. Karena tindakan buruk manusia tersebut, maka mendatangkan dampak yang negatif pula bagi dirinya, seperti banjir, tanah longsor, pencemaran air dan pemanasan global, adalah bukti nyata kerusakan alam sebagai akibat dari ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan dan alam. Dalam ensikliknya Laudato Si, Paus Fransiskus menempatkan manusia sebagai penanggung jawab terhadap bumi. Tulisan tersebut mengandung beberapa bagian sangat spesifik yang diambil dari berbagai dokumen dan konferensi para uskup, dan bukan hanya ditujukan bagi orang-orang Kristen, melainkan juga kepada semua orang yang mendiami bumi ini. Dengan menghasilkan lingkungan yang mampu memberikan kenyamanan, manusia yang berperilaku buruk terhadap bumi diajak untuk bertobat dari cara yang secara sadar atau tidak sadar telah menjadikan bumi ini sakit dan menderita. Bumi yang sakit membutuhkan sentuhan tangan yang peduli untuk merawat serta berkomitmen dalam memelihara hingga kesembuhannya. Kesembuhan bumi dapat menjadi dampak dari kesembuhan hati manusia yang tahu peran penting bumi bagi hidupnya dan sebagai makhluk yang sejahtera dengan Allah. Manusia perlu bangkit dan belajar dari alam. Sebab sebelum manusia diciptakan, alam telah diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, alam dan manusia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kecenderungan negatif yang ada selama ini perlu dilawan untuk melakukan hal-hal positif, sehingga dengan demikian manusia diajak untuk lebih memelihara alam sekitar serta berhenti merusaknya. Semuanya dapat kita mulai dengan cara yang sederhana, yakni pertobatan ekologis diri dari kebiasaan lama dan membangkitkan kesadaran akan kehadiran bumi sebagai rumah kita yang harus kita pelihara dan rawat. Kita tidak perlu berpikir melakukan sesuatu yang besar, seperti melakukan kampanye besar-besaran tentang kerusakan alam. Akan tetapi, kita dapat memulainya dengan cara yang sederhana, yakni dengan mengurangi dan mengolah sampah plastik, menggunakan bahan bakar fosil yang secukupnya, menggunakan pupuk alami yang ramah lingkungan, melakukan reboisasi hutan yang telah gundul,
dan tindakan positif lain yang sederhana serta dapat melestarikan alam dan menjaganya. Karena jika alam telah rusak, maka kita akan menanggung akibatnya. Bumi adalah rumah kita, dan semua penghuninya adalah saudara kita. Maka, cintailah bumi seperti kita mencintai diri kita sendiri.